rajulan ala sariyatin, mengutus seorang laki-laki untuk memimpin yang namanya sariyah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad SAW itu terjadi beberapa kontak fisik peperangan. Nah, peperangan ini jenisnya berbeda-beda. Ada yang dinamakan ghazwah, ada yang dinamakan sariyah. Ghazwah itu adalah peperangan yang dipimpin dan diikuti langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Biasanya sakupnya lebih besar, jumlah pasukannya lebih banyak, efeknya pun lebih besar juga. Di antaranya adalah Ghazwatul Badar, perang Badar, Ghazwatul Uhud, perang Uhud. Nabi hadir di situ dan memimpin pasukan perangnya. Selain ghazwah ada yang namanya sariyah. Apa itu sariyah? Nabi mengutus beberapa orang sahabatnya, dipimpin oleh satu orang sahabat, untuk melakukan semacam ekspansi pasukan, tapi skalanya tidak terlalu besar dan efeknya juga nggak terlalu besar. Nah, bedanya dengan ghazwah, kalau ghazwah biasanya dinisbatkan dengan nama tempat perangnya. Badar disebut Badar karena posisi perangnya dekat satu sumur yang namanya Badar. Uhud dinamakan perang Uhud karena posisi perangnya di sekitaran gunung Uhud. Sementara kalau sariyah tidak dinisbatkan kepada tempat perangnya, tapi dinisbatkan kepada siapa yang memimpinnya. Contohnya sariyah Usamah bin Zaid. Kontak fisik ekspansi pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Sariyah Abdullah bin Jahsh, ada ekspansi pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsh. Jelas gak nih? Ada ghazwah, ada sariyah. Nah, dalam hadis ini diceritakan Nabi mengutus seseorang memimpin pasukan untuk ekspansi yang sakupnya kecil, dan Nabi gak ikut serta di dalamnya, maka disebut dengan sariyah. Yang unik adalah bagaimana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayahtimu qul huwallahu ahad. Ini sahabat Nabi yang melakukan ekspansi sariyah. Kalau datang waktu sholat, mereka tetap sholat. Ini pelajaran pertama nih. Dalam keadaan apapun, yang namanya sholat tetap kudu mesti harus dilakuin. Pulang kampung Pak, jauh, sholat. Sakit Pak, sholat. Sibuk banget urusan pekerjaan, tetap sholat. Nggak bisa ditawar-tawar. Beda sama puasa. Pulang kampung Pak, rumah jauh di Tegal, boleh nggak puasa? Sakit Pak, kalau seandainya dipaksakan puasa, penyakitnya tambah parah, lama sembuhnya, boleh nggak puasa? Tapi kalau sholat, sesibuk apapun, sesakit apapun, selama masih ada kesadaran dalam tubuh kita, sholat tetap wajib. Ini buktinya yang lagi perang tetap wajib sholat. Apalagi yang timbang kampanye doang, itu bukan main. apalagi yang cuma demo doang,
yang lagi perang melawan pasukan musuh, sholat tetap nomor satu. Timbang kampanye hidup pantai, hidup pantai, hidup pantai, kagak sholat. Yang diusung partai Islam, sholat kagak. Makanya kan saya sering katakan udah gak usah fanatik banget sama yang begituan. Dulu ada yang puja-puja, nih partai gue nih. Giliran kagak musuh yang didengerin, goodbye partai. Pak, jangan fanatik kalau mau urusan dunia udah. Kalau mau urusan agama wajib fanatik. Urusan Islam wajib fanatik. Kalau urusan politik, urusan dunia nggak usah fanatik. Begitu aja. Lu cocok pilih, kagak cocok nggak usah dipilih. Kan gampang. Nggak usah saling caci, nggak usah saling maki, nggak usah saling hina, nggak usah saling jelek-jelekin. Orang timbang urusan dunia, surga kita belum tentu, caci makinya udah pasti haram. Yang kita bela belum tentu benar, maki-makinya, jelek-jelekinnya udah pasti haram. Makanya mohon maaf, apalagi Senin saya udah gak mau Pak didekatin sama orang-orang partai juga, udah gak usah dah. Berapa kali saya diminta untuk jadi jurkam, jadi tim ses, enggak lah, saya kalau begituan lu datang ke rumah gue ngundang, tahlilan, ngaplopin gue terima. Tapi kalau untuk disuruh kampanyein kagak. Sekali-kalinya saya bela-belain ketika dulu jelas-jelas yang satu pemimpin kafir, yang satu muslim, walau bagaimanapun gue belain. Kalau sekarang sih udah nggak ada. Iya, Pak, timbang kampanye ninggalin sholat, bodoh. Timbang kerjaan ninggalin sholat, bodoh. Kesalahan. Perang aja tetap wajib sholat. Gimana yang cuma hajatan? Lu gak sholat kagak dah, hajatan rame banget, tamu deh tadi gak berhenti-berhenti, ntar aja dah sholatnya sekalian. Ya, siapa yang ngajarin? Sekalian isya, Johor lewat, asar lewat, maghrib sekalian isya udah, kodo apaan gitu. Sekalian pun kita lagi keriaan, lagi pesta, lagi jadi pengantin sekalipun, waktu sholat, ngapa? Tiba perhiasan doang. Perang aja sholat. Satu nih, pelajaran pertama, tetap sholat. Yang kedua, pakana yakrau li ashabihi fi sholatihim payuhtimu qul huwallahu ahad. Ini orang ketika jadi imam, baca Fatihah beres. Habis baca Fatihah beres, kita baca surah, ya kan? Terserah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Silahkan bacalah yang mudah bagimu daripada ayat-ayat Quran. Apalnya cuma qul a'udzu birabbil nas, baca cuma qul doang, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu, baca. Mampunya inna ataina. Yang apalnya cuma segitu-gitunya. Tapi ini orang uniknya, setiap dia selesai baca Fatihah, kemudian baca surahnya habis, dilanjutin baca qul huwallah. Rakaat pertama begitu, rakaat kedua begitu. Salat maghrib kayak gitu, salat isya begitu juga, subuh sama. Sampai besoknya berhari-hari ini orang jadi imam sholat, modelnya kagak berubah-ubah, begitu aja. Kan makmumnya bertanya-tanya, ini ada apaan sih? Kuluhu lagi, mau nanya segen. Ya namanya yang mimpin sholat, mimpin pasukan.
atasannya kan segan kita nanya sama atasannya. Jangan-jangan dia udah dapat ilmunya kali dari Rasulullah, cuman kita belum nyampe. Maka cuma bisa ngikutin doang, cuma gerundel. Kan kita begitu, bisanya cuma gerundel doang. Ntar kalau pas pulang ketemu Rasulullah kita tanya modelnya begitu, boleh apa kagak tuh begitu tuh. Ustaz Agus jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Biasanya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Rakaat pertama. Rakaat kedua setelah waladdallin amin baca surah. Nih ya, yang jadi imam nih saya kasih tahu siapapun yang jadi imam, kalau baca surah-surahnya pendek ataupun surah panjang, murut dari awal ke akhir. Nyungsang boleh nggak? Boleh, cuma ketahuan begokannya. Dari segi urutan, inna a'toina, setelah inna a'toina ke bawahnya itu baca kuliah Al-Kafirun, Al-Fat, Idza, Tabat, Kulhu, Qul birabbin nas, Qul birabbil falaq, Qul birabbin nas, itu urutannya. Kalau depannya rakaat pertama kuliah, bawahnya itu. Ustaz boleh nggak rakaat pertama kuliah, rakaat kedua al-hakumut, boleh nggak? Boleh. Batal nggak? Kagak. Cuma ketahuan begoannya. Jelas gak loh? Maka kita jangan cuma tiba apa, tapi paham nih susudahnya di sini nih. Allahu Akbar waladdallin amin. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Rakaat pertama. Berarti rakaat kedua pilihannya wal asri, wailul, alam taro, li'illa, aro'aital, ina atoina, kuliah, idza, tabat, kulhu, qul malak, qul binas. Pilihannya al-hakumut, keduanya al-qari'ah. Monggo silakan, batal enggak, sah, tapi bego. Lihat bilang bego ya. Ada Quran baca bisa. Makanya mohon maaf nih, mohon maaf banget. Sering saya katakan, kita udah benar sholatnya, sudah diamanahkan menjadi imam, belajar lagi fikih tentang keimaman. Baca gaya banget rakaat pertama, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Cakep kan? Boleh gak begitu? Boleh kalau hafal. Kalau gak lihat, rakaat pertama udah cakep, ya ayyuhal muzammil. Rakaat kedua, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh nggak? Boleh. Rakaat pertama ya ayyuhal muzammil, rakaat kedua wadduha, boleh nggak? Boleh. Karena urutannya ya ayyuhal muzammil dulu baru wadduha. Karena ya ayyuhal muzammil ada di juz 29, wadduha juz 30. Boleh. Tapi ketika rakaat pertama ya ayyuhal muzammil, rakaat kedua dia mau gaya lagi, Allahu Akbar waladdallin amin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Boleh, tapi kurang pas. Ibaratnya ente pakai perempuan pakai baju daster, dalamannya lepis. Boleh, tapi kurang pas. Kayak ente atasannya baju koko, bawahannya celana dengkul.
boleh, tapi kurang pas. Maka lihatin surah-surahnya, ukurannya. Lanjut cerita tadi. Rakaat pertama setelah surat Qul. Rakaat kedua setelah surat Qul. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Seharusnya Allahu akbar, tambahin bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kata makmumnya di belakang, dasar gila kulhu. Nah kulhu dibaca mulu. Ini kan jadi gergerung dari hati. Maka sesuatu yang aneh yang kita nggak paham kudu ditanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya, tanya pakarnya kalau ente nggak paham. Maka diceritakan di sini, pada jauh setelah pulang, ini kan lagi syariah nih, selesai misinya pulang, nggak lama-lama kalau syariah. Setelah pulang, zakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada madu sama Rasulullah. Ya Rasul, payah banget pemimpin yang ente pilih. Kenapa? Sholatnya habis surah Qul. Ini salah satu dalil kenapa yang mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah belum tentu bid'ah. Ini salah satu dalilnya. Ini orang sekarang, ustadz guru pengajian yang suka gampang-gampangin bid'ahin orang karena landasannya Rasulullah gak pernah ngerjain. Ini jawabannya, tidak semua yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah itu bid'ah. Gak jelas nih. Tidak semua yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah itu bid'ah. Buktinya ini, Rasulullah dalam praktek sholatnya tidak pernah kayak gini. Habis surat Qul, enggak pernah. Pada nganu, nih ajaran baru ya Rasul nih, menyimpang nih ya Rasul nih. Lihat bijaksananya Rasulullah. Guru, ustadz, kiai juga begitu, guru bijak. Banyak belajar, banyak baca, enggak gampang ponis, enggak merasa benar. Ketika misalnya saya menyampaikan sesuatu, menurut saya benar. Lalu ada yang menyangka, ustadz, saya pernah mendengar guru lain menyampaikan begini, berbeda pendapatnya dengan ustadz. Maka saya nggak boleh mengatakan, oh guru ente salah, guru ente ngajinya kurang kaki dalam. Nggak boleh. Dalam hal ini bisa saja saya yang salah. Tapi ketika saya merasa saya berdasarkan dalil, maka kita kedepankan tasamu yang namanya toleransi. Berbeda nggak apa-apa selama dua-duanya berlandaskan dalil. Jadi nggak semua yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah bid'ah. Jelas nih, betul ya? Paham ya? Jelas. Rasulullah nggak pernah pakai peci kayak kita. Cari dalilnya Rasulullah peci pakai gini, nggak pernah. Termasuk peci hitam tuh, nggak pernah. Bid'ah. Maka kudu belajar yang benar. Lihat bijaknya Rasulullah. Pakola kemudian kata Rasulullah, ente kanu begitu. Iya, kata Rasulullah, saluhu li ayyi syai'in yasdau dzalika. Tanya tuh orang, kenapa dia berbuat kayak gitu? Kenapa tanya saya? Yang dikerjain belum tentu salah. Tanya kenapa dia berbuat kayak gitu? Kan kadang-kadang tuh Rasul gak ngerjain, dibuat-buat yang begitu. Termasuk bid'ah kalau sholat maghrib itu bacanya kuliah mulu. Kenapa? Rasul gak ngerjain.
terus kuliah dulu. Jadi gak gampang memponis bid'ah. Kata Rasulullah, tanya dia, kenapa berbuat yang seperti itu? Biar jelas. Debat yang keduanya, tabayyun, klarifikasi bahasa kerennya. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kau datang kepadamu orang yang kamu ragukan kebenarannya membawa sebuah berita, fatabayyanu, tabayyun, klarifikasi, cek and recheck. Apalagi zaman sekarang, zaman medsos, orang gampang bikin berita, gampang bikin hoax, disebar yang kagak-kagak, tersebar di dunia maya, nyampe ke HP kita baca, oh bener nih, kirim lagi, salah ente, cek dulu. Tabayyun, klarifikasi, ini berita benar apa kagak? Kalau berita nggak benar, lalu kita ikut menyebarkan berita tidak benar tersebut, kata baginda Rasul, cukup seorang itu berdusta, dia katakan apa yang dia udah dengar tanpa klarifikasi. Saya dengar cerita dari Ustaz Agus begini, saya nggak cek lagi, saya cerita lagi ke orang, itu udah dianggap bohong. Cek dulu dong. Ini zaman sekarang zaman fitnah, zaman mengadu domba, jangan saling menyudutkan. Apalagi ntar kalau udah pilkada, gue pengen cepet-cepet aja kelar. Ada aja berita ntar, yang ini begini, yang ini begini. Ya Allah, udah dah, cek dulu yang benar. Tabayyun namanya. Apalagi kalau sudah menyangkut kehormatan manusia, berbau bid'ah, jangan ponis, cek dulu. Iya, kemarin saya lihat Ustaz Agus goncengin perempuan. Bininya kali, bukan bininya saya kenal. Adiknya tinggal di Parung, Ustaz. Oh iya, jangan-jangan Ustaz Agus ya, janda mana itu yang diboncengin? Kan timunya seuzon. Tanya emang Ustaz Agus, emang benar ente kemarin goncengin perempuan? Kata Ustaz Agus, iya benar. Di mana? Soal pondok karya. Terus ya gua lagi gonceng. Boleh nggak orang goncengin perempuan? Boleh nggak? Lah bininya aja nggak marah, nggak lu marah. Klarifikasi, tabayyun, jangan main seuzon aja. Dan berita miring, pantesan duitnya banyak, kerja kagak, uncang-uncang kaki, duitnya banyak, miara tuyul. Nyebar sono miara tuyul. Padahal beritanya uncang-uncang kaki, terima duit banyak, pas diselidiki dia jadi tukang jahit. Kang jahit kan uncang-uncang kaki begitu. Iya kan? Habis kerjaannya rapi dapat duit nggak? Dapat. Uncang-uncang kaki dapat? Duit. Benar apa kagak tuh? Benar. Kang jahit nggak tahunya. Awas, hati-hati. Di zaman orang ini sekarang, kita ini gampang termakan fitnah, nggak mau klarifikasi, udah gitu nyebarin lagi. Allah Akbar. Makanya kata Nabi, kalau kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, ngomong yang baik saja. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam. Daripada ngomong tapi nyakitin, ngomong tapi fitnah, ngomong tapi gosip, ngomong tapi gibah, mendingan diam. Tabayyun. Dan tadi tanya, lu jangan cuma tuduh orang. Kasak kusuk di belakang, tanya. Orangnya ada, maka pasalu mereka semua menanya di hadapan Nabi. Bang, kenapa sih ente kalau sholat ujungnya kulhu, sholat ujungnya kulhu? Kenapa?
Di hadapan Nabi dia jawab, di annaha sifatur rahman. Karena di dalam surat Qul itu terdapat sifat-sifat Allah yang maha penyayang, yang maha pengasih. Qul huwallahu ahad. Ahad esa, satu, tunggal, itu sifat Allah tuh. Karakter Allah ahad esa, satu, tunggal, yang tidak berbilang. Allah. Apa lagi? Allahus Somad. Allah tempat kita bergantung segala macam urusan. Punya masalah, balikin ke Allah. Punya problem, balikin ke Allah. Butuh uang, minta ke Allah. Butuh kerjaan, minta ke Allah. Urusan luar, angkat tangan bermunajat kepada Allah. Dia tempat bergantung. Kalau kita bergantung, bersender ke tembok, suatu saat tembok itu bakalan rubuh. Kalau kita bergantung kepada orang kaya, suatu saat tuh orang kaya bakal pergi ninggalin kita. Suatu saat tuh orang kaya duitnya bakalan habis. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, Allah Ghaniyun, maha kaya, nggak akan berkurang kekayaan Allah, hanya sekedar nolongin kita. Dan Allah nggak pernah bosan kalau kita minta. Beda sama manusia. Ustaz Agus baik banget, duitnya banyak. Hari ini saya minta duit 100.000, dikasih nggak? Dia bisa bergusuran misalnya, dapat gusuran 10 miliar. Hari ini kita minta duit 100.000, dikasih nggak? Ya timbang 100.000 tuh, duitnya 10 miliar. Besok ketemu lagi, saya minta lagi, dikasih nggak? Masih dikasih. 3 hari berikutnya minta lagi, dikasih nggak? Emang gua bapak moyang lu minta mulu. Manusia kalau sering kita minta akan bosan dan lu. Tapi Allah semakin kita minta, dia semakin senang. Kenapa? Berarti kita hambanya sangat bergantung kepada Allah. Justru Allah akan marah kalau kita nggak pernah meminta. Allah bakalan murka kalau kita nggak pernah angkat kedua tangan kita. Tuh, As-Samad. Apalagi sifat Allah, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak pernah melahirkan dan Allah juga tidak pernah dilahirkan, karena dia esa, esanya tak berbilang. Dia esa, esanya tidak berawal dan juga tidak berakhir. Kalau kita manusia, ada awalan, ada akhiran. Saya sekarang seorang ayah, tapi saya dilahirkan oleh ibu saya. Ibu saya seorang ibu, tapi dia dilahirkan oleh ibunya. Istri saya, ibu, dia melahirkan anak saya. Tapi Allah tidak pernah melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Esaknya bulat. Ini sebagai jawaban bantahan terhadap orang yang mengatakan Allah itu memiliki anak. Jelas jawabannya. Apapun alasannya, Allah gak bakal beranak. Apapun alasannya, Allah gak bakal diperanakan, gak bakal dilahirkan dari seseorang. Kenapa? Kalau dia dilahirkan dari seseorang, maka yang melahirkan itu posisinya jauh lebih mulia daripada yang dilahirkan. Saya seorang anak dilahirkan oleh ibu saya, berarti ibu saya posisinya lebih mulia daripada saya. Kalau Allah dilahirkan,
Maka yang melahirkan Tuhan posisinya lebih mulia daripada Tuhan yang dilahirkan. Nggak mungkin ini secara logika. Apapun alasannya, lam yalid wa lam yulad. Katanya orang, saya demen banget dengan isi kandungan dalam surat Al-Ikhlas, di mana di dalamnya banyak menerangkan sifat-sifat Allah. Suratnya namanya Al-Ikhlas, tapi di dalamnya tidak ada kata ikhlas. Ya. Coba Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ada enggak baca ikhlas?